warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma hamna bil Quran. Sudah 2 poin dibagikan bagaimana cara murojaah yang asik dan menguatkan hafalan. Yang pertama, temukan cinta. Yang kedua, kemarin murojaah aktif dan pasif. Yang ketiga, apa Aisyah Dirman? Murojaah tidak sendirian. Nah, hafal, belum diajarin juga udah hafal. Keren ini, ilmu laduni namanya. Murojaah tidak sendirian, maksudnya berjamaah. Dan enak kalau berjamaahnya bersama pasangan, sama suami, sama istri, enak. Nggak ada sama anak boleh. Jadi kayak Umi Dedi itu yang dihafalkan hari ini ajarin kepada anak. Dan biasanya anak lebih cepat nangkepnya. Nanti hari itu hafalannya bareng-bareng. Dan itu yang dilakukan sama Uspa sama Umi Maya. Jadi kita ngafalnya sekeluarga bareng. Jadi nggak sendirian. Dan kalau hafalnya bareng surat Yasin, nanti berkendara kita baca bareng-bareng hafalannya. Lagi aktivitas apapun, bahkan dulu masih anak-anak masih kecil, kami les badminton bareng-bareng. Dan begitu giliran saya selesai, langsung saya naik ke tribun. Dan kemudian gilirannya Hamzah. Hamzah, ya kira-kira usianya nggak tahu, usia 8 tahun atau 10 tahun. Dan begitu dia dilatih sama pelatih, tak dia pukul selesai, terus dia mengutin pok sambil baca Quran. Ajib, saya kaget. Masya Allah. Rupanya kalau membiasakan hafalan bersama keluarga, nah, jadi kalau nggak sendirian begitu. Jadi kita bareng-bareng dan nanti keluar dari mulut sendiri. Saya yakin ayah bunda juga ada begitu. Afalam takunu takilun gitu. Jadi ngomongnya sekarang udah pakai bahasa Al-Quran tuh. Emang kagak mikir gitu. Jadi sudah mulai pakai bahasa-bahasa Al-Quran keluar tuh. Dan insya Allah kalau hafalannya bareng jadi nikmat. Ya Ismail sama Bunda Rini misalnya. Nah itu nanti main tebak-tebakan. Ya sambung ayat. Dan kalau lupa juga tinggal nanya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud. Lanjutannya apa ya? Nggak diingeti. Jadi kenapa jangan sendirian? Alasannya nih, ayah bunda. Kalau sendirian itu belajar Quran sama murojaah itu berat. Kenapa nggak boleh sendirian? Karena pasti kalah sama setan. Jaminan sudah. Pasti kalah sama setan. Sama seperti kita sholat sendirian tuh kalau di rumah dibanding sholat berjamaah, maka ini bagi yang laki-laki. Kalau di rumah tuh qobliyah ba'diyah kayaknya nggak kena. Susah banget. Orang lagi sholat aja ntar ada suara handphone masuk ke pikiran. Habis salam langsung buka handphone. Tapi kalau di masjid, jangan kan qobliyah ba'diyah. Tahiyatul masjid dapat, sholat syukur wudu dapat, qobliyah dapat, ba'diyah dapat, zikir selesai. Jadi rupanya dikasih kekuatan sama Allah. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min salasatin fi qaryatin wala fi badwin wala tuqamu fi musalla illa qad istahwaza alaihimu syaitan." Tidak ada 3 orang, kata Rasulullah, umatku, di desa maupun di kota, dan mereka tidak melakukan sholat berjamaah, pasti mereka bakal kalah sama setan. Itu jaminan Rasul. Kalau sendirian,
pasti kalah sama setan. Fa'alaikum bil jamaah, kalian wajib berjamaah. Kenapa ya Rasul? Fa'innam yaqulu zibu minal ghanamil qasiyah, karena serigala hanya berani menerkam domba yang keluar dari barisan. Lihat bagaimana deskripsinya Rasulullah. Serigala hanya berani menerkam domba yang keluar dari barisan. Ada yang coba-coba pengen mengatakan, nggak enak kelas online nih. Hafalannya dikit, cuma satu ayat. Terus ngapal sendirian. Cobain aja. Nanti yang kelas online meskipun sedikit-sedikit dia jalannya laju gitu. Yang sendirian malah nggak nambah-nambah hafalannya. Kenapa? Karena setan mikirin ngajakin ini. Ngapal Qurannya enggak, murojaahnya enggak. Dan nanti sama ayah bunda cari hadis itu. Riwayat Abu Dawud. Tentang pesannya Rasul. Kalian kalau sendirian pasti kalah sama setan. Dan kalian harus berjamaah. Karena domba itu, serigala itu tidak akan pernah memangsa domba. Kecuali yang keluar dari barisan. Demikian juga murojaah ya bunda. Nafal tuh kita ngerasakan betapa beratnya. Tapi alhamdulillah nih secara berjamaah Allah tolong kita. Ada sebagian kita yang sudah ngerasa enak berjamaah ini. Bahkan nggak mau keluar lagi ngerasa enak, nikmat. Dan kalau ziadahnya aja berat, rasa kita tapi karena berjamaah terjadi nikmat, apalagi murojaah. Ziyadah itu ya bunda, paling banyak 30 juz nambah ayat. Tapi murojaah itu seumur hidup. Jadi kalau santri menghafal Quran di Mahat Kauni ini cuma 3 tahun paling lama, tapi murojaahnya itu seumur hidup. Banyak sekali saya mendapatkan orang curhat dari mana-mana, Ustaz, dulu saya pernah ngapal 30 juz, tapi Masya Allah, hilang, Ustaz. Jawaban saya cuma satu, kamu ngajar atau kamu cari komunitas untuk murojaah. Jadi kalau sendirian tuh bawaannya berat, apalagi udah begitu nikah, punya anak, harus kerja segala macam, oh itu berat. Karena itu jangan sendirian. Nah, balik ke ayah bunda semuanya. Sama ayah bunda, jadi murojaah juga bareng-bareng, cari temen meskipun satu, atau masuk grup besti, jadi cari komunitas yang hafalannya bareng. Jadi poinnya jangan sendirian karena pasti berat. Kalau ada orang lagi baca Al-Quran, hafalan bacaannya itu apa yang kita hafal, duduk simak. Karena ngedengar aja Allah turunkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, maka fastami'u lahu, simak dengan baik. Wa ansitu, dan diam. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Jadi kalau ada bacaan ayat Al-Quran, duduk dengerin. Apalagi yang kita hafal. Apalagi kita hafal, nikmatin. Nah, nanti ayah bunda bakal nanti suka ada ihtifal, perayaan tasmi Al-Quran bil ghaib. Nah, itu di Mahat Kauni sering ada di masing-masing mahat di live kan. Atau di masjid-masjid juga banyak, di BSD, Kaifah tuh, Bintaro banyak. Banyak program-program Al-Quran tuh mentasmikan hafalannya. Biasanya kalau bulan Ramadan di masjid-masjid besar, imam-imamnya ba'da subuh baca 1 juz. Hari ini hari ke-13 Ramadan, maka kita akan baca juz 13. Mereka baca nggak pakai Al-Quran. Jadi tasmi. Nah, kalau ngelewatin ayat yang kita hafal, dengerin, ikutin baca. Dan pesan Usbop supaya nggak sendirian, ayah bunda cari teman. Yang belum ikut grup besti, ikutan ya.
Jadi jangan sendirian, pasti kalian kalah. Dan cari komunitas murojaah. Dan yang sudah ada grup bestinya, kalau ngelihat ada yang baru bergabung, maka ajak. Kenapa? Karena Usbob sering sering banyak mendapatkan ini apa namanya aduan dari susah Usbob udah pada pinter-pinter. Saya bilang sama mereka yang baru mendaftar dan kecil hati, saya bilang enggak, semuanya semua baru pada belajar, ikutan. Nah, jadi ayah bunda sekarang kalau ada yang baru bergabung sama kita, ajak duluan masuk masuk grup besti kita. Seperti kayak kondektur gitu, buru-buruan nangkep calon penumpang. Makin banyak anggota grup bestinya, insya Allah akan makin kencang melajunya ke surga. Amin. Jadi kalau ada yang baru, pimpin aja ya. Terus ayah bunda, kalau sudah ada nggak sendirian dan berjamaah, tolong bikin program murojaah yang menyeluruh sama ayah bunda. Tidak hanya surat-surat yang sedang dihafal, jadi surat-surat yang pernah dihafal, nah bikinin program menyeluruh. Baik buat pribadi maupun buat komunitas, buat grup besti. Targetin sepekan kelar apa yang kita sudah pernah hafal. Dan itu diajarin sama Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah kalau hari Jumat baca Al-Kahfi. Hari Jumat subuh Rasul baca Al-Jum'ah. Saya baca surat As-Sajdah. Baca surat Al-Insan. Jadi ada surat-surat dibaca sepekan sekali sama Rasulullah. Kalau bagi orang-orang yang hafal 30 juz, mereka minimal mentargetkan dalam sepekan kelar. Jadi kalau hari Ahad itu adalah hari libur di Indonesia, maka Senin sampai Sabtu 6 hari, nah dibagi itu 30 bagi 6 hari, sehari 5 juz. Di program menyeluruh. Ayah bunda sudah hafal Yasin, sudah hafal Al-Kahfi, sudah hafal surat apa lagi? Yang pernah hafal. Maka pastikan selama sepekan itu dibaca. Kenapa? Karena dia pengen disapa minimal sepekan sekali. Ingat sama ibu bunda ya, bahwa Al-Quran itu kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran itu seperti onta dengan pemiliknya. Kalau dia mengikatnya, maka dia tidak akan lari. Tapi kalau dilepas, maka onta itu bakal kabur. Demikian juga cara ngikatnya Al-Quran. Kalau kita ikat dengan baik, maka dia akan tetap berada. Tapi kalau kita nggak peduli, cepet banget perginya. Dan Al-Quran itu termasuk pencemburu. Ini quote of the day dari Uspo. Al-Quran itu pencemburu. Cobain aja, duain, abaikan Al-Quran, ntar Al-Quran larinya kencang banget dari kita. Jadi kalau diabaikan, nggak dicolek-colek, ntar lupanya cepet banget. Jadi balik ya sama ayah bunda. Bikin program murojaahnya yang menyeluruh. Nanti di grup Besti juga begitu. Apa yang pernah dihafal, maka sepekan dijadwalkan. Kalau di grup Bestinya nggak sanggup, maka masing-masing kita menyiapkan. Hari ini saya mau baca surah Al-Kahfiyah. Hari Jumat itu pasti. Hari Sabtunya mau baca surat apa? Ar-Rahman misalnya. Maka ini hari Seninnya terus bikin sama yang nabung. Jadi insya Allah nanti akan makin nikmat, makin berasa. Dan nanti pernah Usbok lihat tuh ada kakek, nenek usianya udah 60-70 tahunan lebih. Kalau nggak salah sih kayaknya orang Asia, eh, daerah Tantan itu, yang Rusia.
Mereka berdua hafalan, yang neneknya baca, kakeknya nyimak. Hafalannya bagus, kakeknya baca, neneknya nyimak. Murojaah sampai tua. Mudah-mudahan ayah bunda nanti bersama pasangannya kayak begitu. Ntar sama anaknya kayak begitu. Jadi nikmatin aja. Nanti insya Allah bakal Allah angkat jadi ahlul Quran semuanya. Nah, ini perjuangan ayah bunda ngafal Quran, mudah-mudahan dilihat sama anak-anak, sama cucu. Jadi mudah-mudahan nanti semua sekeluarganya Allah mudahkan dengan Al-Quran. Dah, murojaah tidak sendirian, berjamaah 2 poinnya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita dengan Al-Quran. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.